Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kediaman keluarga Bapak Didi Iswantoro, dan kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu Saudara sekalian meluangkan waktu untuk bersama-sama memberikan dukungan doa dalam piston persiapan pernikahan putra terkasih Mas Arki Septiana Alpita dan Mbak Vira Natania. Adapun untuk rangkaian acara malam hari ini, yang pertama nanti doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Suki Yahya, kemudian renungan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan Ibu
Ibu Pendeta Amalia Paulina Laleno. Kemudian doa penutup dan rasa syukur yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Blok Gliko Indah, Bapak Joko. Untuk acara yang pertama, kami persilahkan Bapak Pendeta Sukiyahya untuk memimpin doa pembukaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semuanya tahu bahwa segala sesuatu yang baik itu hanya datang dari Tuhan yang Maha Murah. Oleh karena itu, kesempatan malam hari ini, persekutuan doa ini baik kiranya kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa, mohon berkat dan penyertaannya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, namun Tuhan yang Maha Kasih, yang penuh dengan kemurahan. Malam hari yang penuh rasa syukur ini, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memuji nama-Mu, karenanya Dikaulah Allah yang layak dipuji, disembah, dihormati oleh segenap ciptaan. Sekaligus kami bersama-sama menyatakan rasa syukur kami oleh karena kemurahan-Mu. Kami handetolan dari saudara kami Didik boleh bersekutu di rumah ini dalam keadaan baik, dalam suasana sukacita, berbahagia. Bapak Surgawi, kami yang hadir ingin mendukung keluarga Didik Iswanto di dalam mempersiapkan dirinya untuk pernikahan anak terkasih Arki dan Vira yang akan terselenggara pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami semua yang bersekutu ini. Dan kalau toh kami nanti ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, khususnya keluarga Didik Iswanto dan juga anak kami, agar firman-Mu boleh menjadi dasar dan penuntun, bahkan juga kekuatan di dalam mempersiapkan dirinya untuk memasuki keluarga yang baru. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan melindungi serta memberkati kami dari awal sampai akhirnya ini, menjauhkan dari segala bahaya dan halangan. Biarlah kami bersekutu dalam damai sejahtera-Mu sendiri. Demikian doa ini kami alaskan hanya oleh karena penanggungan putra-Mu yang tunggal, juru selamat kami yang sejati, juru selamat keluarga juga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Emeritus Sukiyahya. Acara yang kedua, renungan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Amalia Paulina Laleno. Waktu dan tempat kami aturkan. Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih, terutama keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, keluarga Ibu dan Bapak Didik Iswantoro dan kedua saudara kekasih Arki dan Vira, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita didukung oleh saudara-saudara kekasih, teman-teman seiman yang hadir di dalam kebaktian doa, khusus pengucapan syukur keluarga Didik Iswantoro atas persiapan pernikahan kedua anak kekasih. Mari kita arahkan hati kita serta memohon dan mengakui bahwa Allah pencipta langit, bumi dan segala yang hidup, Dialah sumber berkat dan pertolongan kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Kolose 3 ayat 14 dan 15 menjadi dasar bagi pitstone pengucapan syukur pada malam hari ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ibu, Bapak, dan Saudara, ayat 14 dan 15 ini merupakan kesatuan dari pasal yang menekankan hubungan pribadi-pribadi yang mengaku percaya kepada Kristus dan bersekutu sebagai gereja, khususnya jemaat di Kolose pada waktu itu, dengan relasinya dengan Kristus. Jadi satu pasal di dalam pasal 3 dari surat Kolose ini sangat menekankan hubungan pribadi yang ada dalam persekutuan dengan Kristus. Sebenarnya sudah dimulai dari pasal 1 ayat 27 dan ayat-ayat berikutnya termasuk yang kita baca. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus, bersekutu dengan Kristus berarti berjalan menurut Kristus dan mengalami pertumbuhan, berakar, berteguh, bahkan juga mati, dibangkitkan bersama Kristus. Di dalam ayat-ayat berikutnya, bersembunyi, yang artinya berada di belakang Kristus. Jadi orang yang mengaku percaya kepada Kristus, bersekutu sebagai tubuh Kristus, hanya akan nampak dalam pertumbuhan relasinya dengan Kristus, dan itu mewujud nyata dalam pertumbuhan relasinya dengan sesama. Dan ayat ini begitu sangat jelas mengatakan bagaimana persekutuan itu bisa tetap rekat
Dasarnya adalah kasih Kristus. Jadi ini yang menjadi dasar bagi kita beribadah. Kasih Kristuslah yang meneguhkan, kasih Kristuslah yang mempertemukan, kasih Kristuslah yang memelihara cinta kasih keluarga Didi Iswantoro yang pada malam hari ini mempersiapkan diri mereka menghantar anak kekasih Arki dan Vira yang juga dipertemukan oleh kasih Kristus. Nah, menjadi doa kita bersama malam hari ini supaya Arki dan Vira yang hendak membangun kehidupan baru juga tetap memperjuangkan kasih Kristus itu di sepanjang hayat di kandung badan. Mari kita mengungkapkan syukur kita melalui litani umat berbalasan dengan keluarga. Dimulai dari keluarga, seluruh keluarga Bapak dan Ibu Didi Iswantoro. Silakan. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kami memujamu ya Allah yang Maha Besar, atas penyelenggaraanmu kehidupan ini dapat berjalan. Kami menyembahmu ya Allah yang telah mengatur kehidupan kedua anak dan saudara kami, Ardi dan Vira, mempersiapkan batin menjelang pernikahan. Kami bersyukur padamu ya Allah, sumber berkat. Atas berkat-Mu sajalah mereka dapat memelihara pujian cita kasih sampai pada pernikahan. Sempurnakanlah syukur ini, agar ucapan syukur selalu menjadi kekuatan bagi kami menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, termasuk dalam hidup pernikahan. Lengkapilah kami semua dengan kasih setia yang dari Tuhan saja, agar kami tetap menyalurkan berkat damai sejahtera-Mu yang tak lekang oleh panas dan yang tak hanyut oleh gelombang badai kehidupan. Kami menaikkan syukur karena kehidupan kami sebagai umat-Mu yang tetap merasakan pemeliharaan cinta kasih setia Tuhan dalam setiap gumul dan juang kehidupan kami. Menopangku dalam duka dan
menyertakan diri dalam pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan yang pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai 11. Sebelumnya mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang oleh karena cinta kasih setia Tuhan, kami bersekutu dan menyatakan cinta kasih Allah ketika dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan, kami menyatukan hati kami di dalam doa dan harap bersama dengan keluarga hamba-Mu Didi Iswantoro yang membawa rasa syukur serta pengharapan mereka atas niatan yang telah dirancang, digumuli di dalam doa, diperjuangkan dengan kasih dan setia, menghantar kedua anak kekasih Arki dan Vira memasuki anugerah kehidupan yang baru yang akan dijelang pada hari Sabtu yang akan datang. Oleh karenanya dalam kesatuan hati yang berdoa, yang menaikkan syukur bersama dengan keluarga hamba-Mu di rumah ini, keluarga Didi Iswantoro, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami meneduhkan batin kami, pikiran kami. Kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus, tenangkanlah seluruh suara dalam hati dan pikiran kami, bahkan lingkungan di sekitar rumah keluarga hamba-Mu ini, supaya kami dapat berkonsentrasi dalam membaca dan merenungkan sebagian dari kekayaan sabda Tuhan. Dan oleh kuasa Roh-Mu juga, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan tekun dan setia. Sehingga sabda Tuhan yang kami baca dan renungkan pun terwujud nyata, menjadi daging melalui kehidupan kami, seluruh kehidupan kami, menjadi persembahan yang berbau harum bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Kitab Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai 11. Saya baca. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja membaca dan merenungkannya, tetapi yang dengan sungguh-sungguh bertekun melakukan sabda Tuhan dalam hidup keseharian. Maranatha. Maranatha.
Maranatha, Maranatha. Ibu bapak yang hadir di sini mungkin banyak juga yang berprofesi sebagai guru ya. Ya. Ada Bu Endang di depan saya di antaranya. Nah, kalau disuruh memilih antara belajar sejarah sama bahasa Inggris, kita tanya calon mantannya saja. Kalau disuruh memilih belajar sejarah dengan bahasa Inggris, pilih belajar apa? Arki sejarah? Serius Ki? Tambah tebel loh kacamatanya. Ibu-ibu yang di belakang sana menjawab bahasa Inggris toyo, lebih menjual, lebih menjanjikan, masa depan cerah. Belajar bahasa Inggris. Nah, seorang guru pernah mengatakan, guru bahasa ini ya, mengajar bahasa yang paling efektif itu dimulai sejak masa kanak-kanak. Jadi di bawah 5 tahun, karena otak mereka punya daya serap yang cukup tinggi, ya sesuai teori perkembangan bahwa otak anak di bawah 5 tahun sampai 3 tahun itu merupakan masa emas, sehingga dalam perkembangan yang sangat pesat mereka mudah menyerap berbagai informasi, menyimpan di memori di otaknya, dan punya daya ingat yang sangat tinggi terhadap berbagai hal, termasuk bahasa asing yang bukan bahasa ibunya. Nah, teori ini yang juga nampak dalam kehidupan umat Israel, dalam tradisi pengajaran umat Israel. Ulangan 6 itu mengungkapkan kepada kita bahwa proses pengajaran itu sudah dimulai dari dalam keluarga. Jadi pendidikan, pengajaran dalam tradisi Yahudi dimulai dari dalam keluarga, di mana orang tua, khususnya bapak, karena kan masyarakat Yahudi tradisi patriarkalnya sangat kuat. Sehingga memang bapak di sini yang punya peran besar, tanggung jawab besar untuk mengajar, mendidik anak-anaknya. Nah, kitab suci juga memberikan pengajaran tentang sejarah. Kita lihat kitab Ulangan 6 ya, ayat 4 sampai 9. Saya baca beberapa ayat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini pengajaran dalam tradisi masyarakat Yahudi. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bahkan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang rumahmu. Jadi tradisi mengajarkan sejarah kehidupan itu memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yahudi, sebagaimana yang diungkapkan dalam Mazmur 78 pada ayat 1 sampai 4 yang kita tidak baca secara khusus. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya.
Jadi dari kitab Mazmur 78 ini mengungkapkan kepada kita sejarah, pelajaran tentang sejarah. Sejarah yang mencatat dua hal dari kitab Mazmur 78 ini. Yang pertama, tentang ketidaksetiaan, pemberontakan umat nenek moyang Israel. Di ayat 8 yang tadi kita sudah baca. Pemberontak, pendurhaka, tidak tetap hatinya, tidak setia, tidak berpegang pada perjanjian Allah, enggan hidup menurut Tauratnya, melupakan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Itu dicatat oleh sejarah dan itu disampaikan kepada anak cucu sebagai pelajaran yang mengungkapkan kegagalan, ketidakmampuan. Sampai di sini kita pun bisa merefleksikan, karena pada dasarnya tidak ada keluarga sempurna, tidak ada suami sempurna. Sama halnya tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Sama halnya tidak ada anak yang sempurna. Nah, orang tua biasanya punya kecenderungan menceritakan sejarah hal-hal yang baik pada anak-anaknya. Ya tentu. Yang jadi teladan, yang jadi contoh itu kan sejarah yang baik. Kalau yang tidak baik ya jangan diceritakan. Malu, takut, nanti ditiru. Atau mungkin ada yang berpikir berbeda di antara Bapak Ibu. Sebagai orang tua, berani untuk mengungkapkan sejarah termasuk kegagalan, ketidaksempurnaan. Bahkan sebagaimana yang kitab Mazmur ungkapkan, kegagalan umat untuk hidup berdasarkan perintah Allah. Nah, ini diungkapkan dalam kitab Mazmur. Untuk apa? Supaya umat belajar dari sejarah nenek moyang mereka dan tidak mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, memberontak terhadap Allah. Tapi realita yang jauh menaungi, jauh di atas dari realita kegagalan umat, ketidaksempurnaan umat, sejarah juga mencatat tentang kesetiaan Allah yang telah memberi ketetapan-ketetapannya untuk mengatur kehidupan umat. Perbuatan-perbuatan ajaibnya yang telah membebaskan umat dari perbudakan Mesir sampai masuk tanah perjanjian. Pengajaran sejarah juga menjadi cermin bagi kehidupan umat Israel yang tidak memiliki kepekaan terhadap sejarah sehingga mengulang kembali kesalahan yang sama dengan nenek moyang mereka. Nah, Mazmur 78 mengingatkan kita sebagai umat Tuhan sekarang. Meski menjemuhkan mungkin bagi beberapa orang, ternyata sejarah penting. Pemazmur menunjukkan bahwa kita dapat memetik hikmat dari sejarah, bahwa pemberontakan umat, ketidaksetiaan umat mengandung konsekuensi, bahwa kasih setia Allah yang melampaui jauh di atas ketidakmampuan umat nyata tidak berkesudahan. Dan itulah tugas gerejanya sekarang dan di sini. Bersaksi tentang kasih setia Allah
yang tidak pernah berkesudahan. Pemazmur mengajarkan sejarah supaya dapat menjadi cermin bagi umat dalam kekinian waktu dan tempat. Pemazmur mengajarkan sejarah juga dapat menjadi warisan. Bukan warisan tentang kesalahan yang sama, melainkan warisan bagaimana hidup sebagai umat Allah dengan kesetiaan, dengan kepercayaan kepada Allah, termasuk teladan hidup beriman secara konkret. Teladan hidup iman secara konkret itulah warisan bagi anak cucu. Ini yang mau disampaikan oleh kitab Mazmur 78 ayat 5 sampai 11 yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini. Nah, tadi di awal saya memberikan 2 pertanyaan yang berbeda kepada Bapak dan Ibu Didi dan kepada Arki. Sudah menemukan jawabannya? Ada mic satu lagi, Pak? Ya, bisa tolong diberikan ke keluarga. Siapa yang mau jawab, Pak Didi atau Ibu? Oh ya, sudah didelegasikan ya Pak Didi. Silakan Ibu. Pertanyaannya, apa bekal yang Bapak Ibu berikan pada anak Arki memasuki kehidupan baru? Tidak hanya Arki, mungkin anak saya dulu kakak dalam pernikahannya. Tadi sudah bisik-bisik kamu saja, ya sudah saya yang jawab. Saya selalu bilang sama anak-anak, kalau sudah menikah, karena inilah istrimu, karunia Tuhan, cintanya yang telah kau perjuangkan. Kasihilah istrimu, sayangilah istrimu, cintailah istrimu seperti kamu menyayangi, mencintai, dan menghormati orang tuamu. Kalau ada perselisihan, jangan sampai lewat dari matahari terbenam. Maksudnya, kalau berselisihnya malam hari, Bu? Maksudnya jangan sampai melewati hari. Itu sudah disampaikan kepada Arki, Ibu? Ya, sudah. Jadi bukan malam hari ini saja ya? Karena Arki memang seringnya sama curhatnya sama ibunya. Mungkin bapaknya kadang kok nggak pernah bilang sama saya, maksudnya nggak pernah SMS, nggak pernah telepon, tapi mesti sudah sama saya, mesti kan sama saya. Nah, itu terus kalau namanya suami istri itu kan dua pribadi yang berbeda, jadi nggak ada yang sempurna, harus saling melengkapi. Ingat tujuan pernikahanmu, membentuk keluarga itu harus saling melengkapi. Kalau yang satu cerewet, ya yang satu harus diam. Yang satu diam, ya pokoknya yang satu saling, diam terus ngenes, Bu. Ya, saling melengkapi lah. Biar langgeng. Maksudnya saling menjaga keluarga agar tetap
langgeng sampai kakek nenek. Anak saya yang kakak itu juga mesti saya mau seperti mama papa gitu. Ya, itu antara lain. Jadi ini Arki juga begitu. Semoga setelah diberkati nanti ya inilah istrimu karunia Tuhan. Ya. Hanya itu. Pak Didi, ada yang terlewat enggak tadi itu poin-poinnya? Sudah cukup ya. Jadi tidak ada yang terlewat. Jadi itu tadi pertanyaannya kepada Pak Didi dan Bu Didi, bekal apa yang beliau berdua sebagai orang tua berikan kepada anak-anak, ya termasuk Arki yang akan memasuki kehidupan baru, kehidupan pernikahan. Jadi kalau bisa saya singkat dari apa yang disampaikan Pak Didi dan Ibu melalui Ibu Didi tadi, bekalnya adalah kasih ya Bu ya, mengasihi, menerima istri. Jadi kalau istrinya cerewet, yo meneng wae, neng ojo ngenes gitu ya, tetap bilang sama ibu gitu loh. Loh iya loh, kalau ngenes itu repot loh ibu bapak, ngenes itu nanti efek sampingnya, wah, efek sampingnya nanti wah bisa macam-macam gitu. Tetap perlu. Nah itu kalau yang di komunitas pasangan suami istri Berayat Kinasih Sidomukti, di mana Pak Sutri Didik Happy ambil bagian di dalamnya, kami mengembangkan dialog, komunikasi, perasaan gitu. Nah kepada Arki tadi juga saya memberikan sebuah pertanyaan. Sudah ada jawabannya Ki? Pasti banyak. Silakan Ki. Oke, mungkin mau nambahin yang tadi pertanyaannya Bu Maya terkait bekal dari Mama. Apakah udah disampaikan ke saya apa belum? Sudah, cuman yang tadi itu versi puitisnya gitu. Oke, jadi ini tadi Bu Maya titip pertanyaan ya supaya saya persiapkan jawabannya seperti itu. Ini pertanyaannya, apa pengalaman yang dialami Arki di mana Arki merasakan kasih sayang atau pengalaman dicintai oleh bapak atau ibu orang tua? Kalau pengalaman yang paling terus terang susah, karena saya sadar dari kecil sampai detik ini juga saya tahu dan menyadari kalau orang tua saya menyayangi saya. Juga mengasihi saya begitu. Bisa dirasakan. Iya, tapi momen itu mungkin benar-benar kerasa bagi saya ketika saya bisa dibilang benar-benar mulai hidup sendiri lepas dari orang tua, yaitu ketika saya barusan lulus kuliah gitu ya Bu ya. Ketika saya mulai belajar hidup sendiri, benar-benar muncul nih ego ketika saya harus mandiri. Masa kasarannya masa makan masih minta orang tua gitu. Saya keluar prinsip seperti itu. Nah, di situ mulai saya merasakan perbedaan-perbedaannya. Bagaimana ketika saya masih tinggal di rumah dan sekarang tinggal sendirian, berjuang sendiri ketika udah mulai bekerja. Oke, ketika saya masih dalam kondisi pekerjaan yang baik ya. Jadi ada momennya ketika saya merasa saya itu di atas. Saya mungkin belum merasakan momen itu, tapi ketika saya merasakan penurunan, bahkan mungkin bisa dibilang drop-dropnya gitu dalam kehidupan saya, terutama karena karir gitu, mulai nih kerasa. Dan di saat momen itu juga orang tua saya itu selalu tetap ada gitu. Jadi papa selalu menyemangati, nggak pernah menentang apapun keputusan saya, tapi tetap selalu memberikan sudut pandang yang positif begitu. Nah kalau mama selalu mengayomi, ibaratnya bantal. Jadi kalau ada keluhan atau ada apa-apa saya cerita, mama juga bisa menanggapinya dengan bijaksana selayaknya ibu begitu. Nah di sini mulai kerasa gitu, saya kembali diingatkan gitulah supaya
bersyukur begitu. Nah di saat momen-momen itu juga saya mulai menikmati dan menghargai waktu di mana saya bisa ketemu orang tua. Jadi saya komit kalau bisa pulang ya pulang ketemu orang tua gitu. Karena ketika saya pulang saya tahu papa saya tuh teman curhat dengan bahasa lelaki ya. Jadi apa yang laki-laki pikirkan ya pasti nyambung satu bahasa begitulah. Dan juga papa saya ini selalu mendukung kegemaran saya gitu. Hobi itu? Selalu mendukung gitu. Jadi musik omongannya nyambung lah. Jadi kesukaan-kesukaan tuh bisa satu irama begitu. Nah kalau mama ya itu bisa dengerin apa aja keluh kesah gitu. Jadi ketika ada curhat masalah kerjaan atau curhat tentang Vira gitu, saya cerita ke mama juga, ya ke papa juga. Cuman tadi itu enaknya dengan papa tuh bahasanya laki-laki gitu. Jadi di sini ketika tadi Bu Maya bilang ya keluarga itu ya benar-benar membentuk saya ya memang benar gitu. Di sini saya benar-benar mulai merasakan kalau memang saya itu nyaman dengan keluarga ini, nyaman dengan apa yang telah diberikan oleh papa dan juga mama, dan saya begitu bersyukur sampai detik ini, sampai ketika saya minta restu untuk ke proses yang lebih serius dengan wanita yang saya pilih ini, orang tua saya benar-benar mendukung, tapi bukan sekedar mendukung, tapi tetap dengan memberikan masukan, dan saya di situ menyadari dan merasakan kalau orang tua itu pingin saya dapat yang terbaik begitu. Dan sekarang saya sudah sampai di titik ini ya, dan saya begitu bersyukur gitu Bu Maya. Baik, jadi Arki pengalaman dicintai oleh kedua orang tua justru Arki rasakan begitu kuat dalam keadaan Arki terpuruk ya dalam pekerjaan. Baik. Nah, pengalaman dicintai itulah yang menjadi sejarah kehidupan Arki, di mana Bapak dan Ibu menjadi pencatatnya. Mereka mencatat bukan hanya dengan kata-kata, mereka mencatat bukan hanya dengan membacakan kitab suci, tapi mereka mencatat dalam sejarah kehidupan Arki dengan perbuatan nyata mencintai Arki pun ketika keadaan terpuruk. Biasanya kalau ada orang yang gagal atau orang yang salah itu kan paling enak ki kan maido to, lah mulakno to, ibu lak wis ngandani kowe ra ngrokok. Itu paling gampang toh. Tapi Arki merasakan sebagaimana yang ibu bapak sudah dengar, dan saya yakin itu nggak dibuat-buat toh, nggak dikarang toh Ki, merasa kelihatan dari wajahnya Arki. Perjumpaan 3 tahun yang lalu ya Ki, kayaknya makin cerah aja malam hari ini gitu. Makin bersinar gitu. Arki. Pengalaman dicintai itu menjadi sejarah kehidupan di mana Bapak dan Ibu Didi telah menuliskannya dengan cinta kasih. Dan beberapa hari ke depan Arki akan memulai kehidupan yang baru, akan mencatat sejarah yang baru, sejarahnya sendiri. Oh, tidak sendiri, bersama dengan Vira. Mencatat sejarah kehidupan yang baru sebagai keluarga baru, di mana warisan bekal yang Ibu dan Bapak sudah sampaikan tadi juga menjadi bagian akan dibawa oleh Arki. Berbahagialah keluarga Bapak dan Ibu Didi yang telah mewariskan nilai-nilai dan teladan iman, termasuk pengalaman dicintai bagi Arki, bagi anak-anak. Itu sanggup, itu bekal, itu warisan yang tak ternilai. Di tengah arus kehidupan sekarang ini, Ibu Bapak,
Arus kehidupannya begitu kuat untuk menghancurkan, untuk memecah belah. Dan panggilan kita sebagai gereja adalah menyatakan cinta kasih setia Tuhan, dan malam ini kita menyaksikan keluarga hambanya, saudara kekasih kita, Bapak dan Ibu Didi Iswantoro, mencatatkan sejarah kehidupan anak-anak mereka, khususnya Arki, dengan pengalaman dicintai. Arki dan Vira, pengalaman dicintai itulah yang menjadi bekal Arki dan Vira untuk membangun kehidupan rumah tangga. Dan kelak ketika Tuhan menganugerahkan anak-anak dalam kehidupan pernikahan Arki dan Vira, pengalaman dicintai yang diwariskan Bapak dan Ibu itu pula yang tentu akan menjadi bekal bagi anak, cucu, keturunan berkat anugerah Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Terima kasih Tuhan, kitab suci mengungkapkan kepada kami kembali pada malam hari ini dalam beston pengucapan syukur keluarga hamba-Mu Didi Iswantoro. Cinta kasih dan setia Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, menopang, meneguhkan, menolong kami pun ketika keadaan kehidupan kami tengah diterpa oleh berbagai gelombang badai kesulitan hidup. Cinta kasih setia Tuhan, pelangi kasih setia Tuhan nyata, menaungi, jauh melampaui berbagai kesulitan dalam hidup kami. Oleh karena itu, sudah selayaknya kami datang dengan ucapan syukur yang tiada henti, yang tidak putus-putusnya patut kami naikkan kepada Allah sumber kehidupan yang memelihara kami dengan kasih dan setia di dalam Yesus Kristus, Putra Allah, yang mengasihi kami dengan memberi diri, mengorbankan diri total demi damai sejahtera yang abadi, menaungi dan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesaksian firman Tuhan yang dapat kami baca dan renungkan. Terima kasih kesaksian keluarga hamba-Mu Didi Iswantoro dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, dalam membekali anak-anak sebagaimana yang kami dengarkan. Dan biarlah kami semua sebagai umat Tuhan yang juga mempunyai pengalaman dicintai oleh Tuhan, dimampukan untuk tetap setia apapun pergumulan dan perjuangannya, memberikan, melanjutkan cinta kasih setia Allah itu di tengah-tengah kehidupan kami, bagi seisi rumah tangga kami, suami, istri, orang tua, anak cucu, bahkan bagi sesama di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan utus kami di dalamnya. Secara khusus Tuhan, kami sehati bersama dengan keluarga hamba-Mu Bapak dan Ibu Didi Iswantoro di rumah ini memohon dan menaikkan pengharapan atas niatan suci kedua anak kekasih yang saling mencintai oleh karena rancangan dan karya Allah, hendak memasuki kehidupan pernikahan yang berbagai prosesinya akan dimulai pada esok hari sampai pada hari Sabtu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, bukan saja segala kecukupan bagi segala kebutuhan yang kami minta, tetapi juga terlebih kekuatan batin dan pikiran bagi seluruh anggota keluarga, terlebih bagi Arki dan Vira.
supaya di dalam berbagai gemuruh persiapan-persiapan baik di rumah ini terlebih di rumah Vira, segala prosesi baik dari rumah ini di rumah Vira, demikian juga di gereja dan di gedung sebagai wujud perjamuan syukur yang hendak keluarga ungkapkan, Arki dan Vira tetap memiliki keteduhan batin dan pikiran yang dekat dengan Engkau, mendengarkan Engkau, berteduh bersama dengan Engkau, sehingga rahmat dan kasih setia Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan menaungi, melingkupi, mengikat erat kedua cinta dan hati Arki dan Vira untuk berkomitmen sebagaimana janji nikah yang hendak diucapkan, disaksikan oleh jemaat di hadapan Tuhan, mengakui segala ketidaksempurnaan dengan tetap memegang teguh komitmen kepada Allah, setia dan percaya bahwa Allah yang adalah kepala rumah tangga kedua orang tua mereka juga akan meletakkan berkat atas keduanya. Kami mohon hikmat bagi seluruh anggota keluarga dapat menjaga kesehatan mereka terlebih di tengah cuaca yang tidak bersahabat secara manusiawi. Dengan hikmat Tuhan, keluarga dimampukan untuk menjaga kesehatan sedemikian rupa. Seluruh anggota keluarga yang datang dari berbagai tempat dan waktu, Tuhan juga berkati sertai dengan kegembiraan dan kesukacitaan, bahkan perlindungan sehingga mereka boleh tiba dalam selamat dan sejahtera oleh Yesus Kristus, mengambil bagian dalam ucapan syukur keluarga hamba-Mu, Bapak Didi Iswantoro dan keluarga Bapak Heru Praktinyo dalam 2 hari ke depan. Segala persiapan hingga perjamuan syukur, resepsi yang akan berlangsung pada hari Sabtu, tempat, kepanitiaan, dan segala kebutuhan. Dalam berkat-Mu ya Tuhan itu semua dicukupkan. Kami semua yang mendukung dalam kesehatian dan doa, juga penuhilah dengan damai sejahtera yang menuntun kami di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan di mana saja kami berada, bersaksi tentang pengalaman dicintai, sehingga cinta Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi kesaksian yang nyata dan dialami oleh banyak orang. Doa syukur dan permohonan ini kami alaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama dengan keluarga kita mengungkapkan dan memadukan cinta kasih Allah yang kita alami. Dimulai dari Arki. Dalam kasih abadi Kristus, kami lekatkan cinta kasih kami, agar padu kasih kami semakin mendalam dalam pernikahan, berbunga dan bertumbuh. Dalam kasih abadi Kristus, kami padukan cinta murni kami, agar menjadi bagi kami sukacita dan harapan di sepanjang masa. Ajarilah kami mendalami kedalaman cinta kasih-Mu, ya Yesusku.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lentera rumah tangga adalah Tuhan yang merawat cinta kasih. Kasih sejati, nyalakanlah api cinta kasih yang menghangatkan hidup kami. Jadikanlah irama cinta kasih kami menjadi irama puja bakti dan kasih kami kepadamu, agar di dalamnya kami mengecap damai-Mu. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Hayatilah cinta kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Kenalkanlah kesetiaan dan hiduplah takut akan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. NKB 133, syukur padamu. Saya serahkan kembali kepada Bapak Kikis Istianta. Maaf, ini saya pengganti dari Bapak Kikis Istianto karena Bapak Kikis ada keperluan keluarga. Demikianlah
acara ucap Bidstone ucap syukur, yaitu dari keluarga Bapak Didi Iswantoro atas persiapan pernikahan Mas Arki Septiana Alpita dan Mbak Vira Natania. Dan demikianlah tadi acara demi acara, dan yang penting sekali yaitu firman dari Ibu Pendeta Amalia P.E. Lalenoh yang sungguh sangat-sangat berguna bagi calon pengantin berdua, bekal yang sangat penting sekali. Dan sebelumnya kami juga dari keluarga Bapak Ibu Didi menghaturkan terima kasih karena kerawan Bapak Ibu semua di dalam Bidstone malam hari ini sudah meluangkan waktu. Bapak Ibu Didi menghaturkan puji syukur terima kasih, dan Bapak Ibu dan keluarga besar Bapak Ibu Didi Iswantoro sudah menyiapkan dahar malam nanti supaya Bapak Ibu tetap bisa menikmati daharan yang sudah disediakan, dan harapan dari Bapak Ibu Didi semuanya bisa menikmati dengan nyaman. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya kami tutup dengan doa penutup terlebih dahulu dan doa makan yang akan dibawakan oleh Bapak Joko Wahyudi. Kami persilahkan Bapak Joko Wahyudi. Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita akhiri Bidstone syukur ini dengan doa penutup. Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kami dan melimpahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami satu persatu. Terlebih untuk keluarga Bapak Ibu Didi Iswantoro yang sudah Tuhan naungi dengan berkat-berkat dari hari lepas hari, sejak putra-putrinya masih berada dalam kandungan, lahir dan menjadi dewasa, semuanya dapat menikmati berkat dan kemurahan dari Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersuka cita dan bersyukur kepadamu dengan keluarga Bapak Didi Iswantoro yang sudah menyatakan imannya bahwa oleh karena pertolongan Tuhan di dalam mengantar putra-putrinya menjadi putra-putri yang dewasa dan mau memasuki kehidupan rumah tangga yang baru, benar-benar dapat mencapai puncaknya melalui peristiwa agung yang telah Tuhan tetapkan bagi putra Bapak Ibu Didi Iswantoro. Melalui pernikahan kudus, Tuhan sudah menyatakan bahwa karena Tuhan mengasihi keluarga ini, maka Tuhan memberikan kehidupan yang indah untuk Mas Arki dan Mbak Vira di dalam pernikahan kudus. Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan boleh menjadikan keluarga ini menjadi contoh bagi putra-putrinya. Demikian juga untuk memasuki kehidupan yang baru bagi Arki dan Vira. Biarlah Tuhan sendiri senantiasa menaungi kehidupan mereka berdua dan senantiasa mendorong kehidupan mereka berdua untuk menghadirkan Tuhan Yesus
yang menjadi raja gereja sekaligus raja kehidupan keluarga mereka. Dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan yang baru yang akan dijalani oleh Arki dan Vira, biarlah kehidupan mereka bersama dapat menikmati hidup dalam kebahagiaan dan damai sejahtera yang sudah siapkan bagi kehidupannya. Kami bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan, Piston pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dari awal sampai akhir, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam memimpin, menyertai, dan menaungi, bahkan memberkatinya. Sehingga Piston ini boleh berakhir dengan selamat. Dan kami akan menutup acara ini dan akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai perjalanan kami satu persatu, sehingga kami boleh sampai di rumah dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan damai sejahtera. Demikian juga keluarga Bapak Ibu Didi Iswantoro dan keluarga Bapak Ibu Heru dan Ibu Endah. Tuhan senantiasa menaungi dengan cinta kasih-Mu, menaungi dengan berkat-berkat-Mu, mulai dari persiapan pernikahan ini sampai selama-lamanya. Apabila di dalam kami melakukan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, terlebih di dalam kami beribadah Bidstone syukur pada sore hari ini, terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, sehingga dengan pengampunan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau saat ini dan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi Allah dan Juru Selamat kami menyerahkan seruan doa dan syukur kami kepada-Mu. Amin. Waktu saya kembalikan pada Ibu Tri. Demikianlah tadi doa penutup dan doa makan yang sudah dibawakan oleh Bapak Joko Wahyudi. Maka selesailah sudah acara Bidstone pengucapan syukur dari keluarga Bapak Didi sekeluarga dan dengan keluarga besarnya. Mengaturkan sekali lagi, mengaturkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya di sini. Dan nanti sugeng kondur, tapi sebelum kondur diaturi menikmati daharan yang apa adanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Demikianlah sugeng kondur diucapkan kembali oleh Bapak Ibu Didi Iswantoro sekeluarga besar. Saya kira cukup sekian, sugeng kondur dan terima kasih, dan kami persilahkan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menikmati daharan ke ruangan ini, depan ini. Monggo, dari mulai monggo Ibu Pendeta, Bapak Sukiyahya sekalian, monggo Ibu.